Tujuannya bukan untuk Isya, untuk tarawih Bu. Tarawih loh. Padahal hukumnya sunnah. Siapa yang bisa meningkatkan nilai ketaatan seperti itu? Dan hebatnya saat yang bersamaan itu maksiat bisa berkurang. Saya pernah dengar kisah ini Pak Dirjen, ada seorang pemarah. Suami pemarah Bu, mana aja marah itu. Dia puasa, sifat marahnya hilang. Jam 6 buka, jam 6 kurang seperempat diprovokasi oleh tetangga. Lewat provokasi, dia diam. Istrinya kaget. Papa tumben gak marah katanya. Suaminya bilang, ntar habis maghrib. Ntar habis maghrib. Ya. Tapi habis maghrib selesai hilang. Ya, minimal takut batal kan, takut hilang pahala puasanya. Poin besarnya apa? Ketika Ramadan ini tiba, akumulasi kesolehan kita yang tadinya harian, belum terevaluasi, dikumpulkan pekanan belum terevaluasi, dilatih pada momentum ini selama sebulan penuh, tujuannya hanya satu, melahirkan sikap ihsan. Saya ulangi, melahirkan sikap ihsan. Dan inilah puncak tertinggi level seorang hamba dalam berkehidupan. Jadi kalau Bapak Ibu buka hadis Muslim, nomor hadis ke-8, itu ada urutan Islam, orangnya Muslim, iman, orangnya mukmin, yang ketiga ihsan, orangnya muhsin. Tidak semua orang Islam itu punya level iman yang baik. Tidak semua orang iman itu punya level ihsan yang baik. Saya tutup, sekaligus nanti kita berdoa. Apa itu ihsan? Perhatikan kalimatnya. Dan nanti kita coba terapkan ini dalam lingkup kehidupan di mahkamah kita. Anta budallaha ka'annaka tara. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau menjadikan semua kinerjamu itu sebagai ibadah pengabdian terhadap Tuhanmu. Sekalipun engkau belum mampu melihatnya. Tapi engkau meyakini dalam menunaikan tugasmu itu, Allah selalu mengawasimu. Puncak tertingginya Bu, Pak, puasa itu melatih supaya kita merasa punya Allah. Ini yang sekarang jarang dimiliki orang Islam saat ini. Puasa melatih kita untuk merasakan kita punya Allah. Jadi kalau sudah merasa punya Allah Pak, Ibu, masalah sebesar apapun karena kita merasa punya Tuhan, akan jadi kecil. Puncak orang kalau sedang punya masalah itu kan berdoa kan? Berdoa itu kan mengoneksikan diri kita dengan Allah kan, dengan Tuhan. Nah kalau kita sudah merasa punya Tuhan, selalu terkoneksi dengan Allah, itu semua persoalan apapun yang besar jadi kecil. Kasus seberat apapun jadi ringan. Nah puasa itu melatih kita supaya kita bertuhan, merasa punya Tuhan. Dan puncak tertinggi seseorang disifati punya Tuhan itu, ketika dia beraktivitas dimanapun, dia merasa diawasi oleh Tuhan. Jadi kalau sudah ini kita bawa dalam kehidupan, kita nggak akan berpengaruh CCTV diletakkan dimanapun. Bapak kerja di depan meja kantor, persis di depan mejanya ada CCTV, tidak akan berpengaruh selama Bapak merasa punya Tuhan. Selama Ibu merasa punya Allah. Kenapa? Karena sadar Tuhan mengawasi saya dan itu puncak pengawasan tertinggi. Kenapa ini penting Pak? Puasa penting dalam konteks ini pada nuansa kekinian. Karena sekarang eranya berubah, eranya terbuka. Era disrupsi, 15 abad yang lalu Nabi sudah ingatkan. Perhatikan kalimat ini. Yushiku alla taqumas sa'atu. Saya berikan terjemah bebas. Nanti akan terjadi perubahan era di kehidupan masyarakat. Hatta tadharal fitanu, menjelang ke ujung-ujung kehidupan. Wa yakthural kadhibu, akan muncul perubahan era kehidupan di masyarakat. Maaf, nanti fitnahnya akan makin banyak. Manipulasinya makin banyak. Masalah di kehidupan masyarakat makin kompleks. Perhatikan kalimat ini. Tataqarabul aswaqu wa yataqarabuz zamanu. Akan terjadi percepatan digitalisasi sehingga segala hal mudah diakses, pasar mudah diakses, dan waktu terasa sedemikian singkat. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti sekilatan. Ini nyata Bu, Pak, hadis sahih, bukan dikarang-karang. Di masa-masa seperti itu, semua keadaan serba terbuka, karena eranya terbuka. Semua sebab merasa terpantau. Saya ceramah terpantau, semua orang bisa koreksi. Ketika saya menyampaikan ceramah, jangankan yang di sini, yang di Amerika memberikan pendapat. Yang di Inggris memberikan pandangan.
Ya, ada yang memberikan koreksi, ada yang memberikan masukan, ada yang memberikan komentar. Semua eranya akan terbuka. Kiai, ustadz diamati. Tentara diamati. Polisi diamati. Hakim diamati. Semua serba terbuka. Jadi semua akhirnya serba pilihan, Pak. Bapak mau bekerja yang baik akan diamati, bekerja buruk pun akan terlihat. Maka orang-orang yang terlatih dengan sifat ihsan, yang terbiasa diawasi oleh Tuhan, merasa dipantau oleh Allah, dia sudah akan kebal dengan pengawasan manusia karena merasa mendapatkan pengawasan dari puncak tertinggi. Jadi sebetulnya puasa itu mengantarkan kita pada posisi yang paling terhormat. Bukan hanya menyambungkan diri kita dengan pengawasan Tuhan, tapi mengangkat martabat kita dengan menghasilkan kinerja yang terbaik. Sekarang Bapak diawasi pimpinan aja jadi bagus kan? Ibu ya? Sekarang bagaimana orang yang merasa diawasi oleh Allah? Pasti akan keluar performa yang terbaiknya itu. Nah ternyata spiritnya apa? Ketika kita punya sifat ihsan, kita pasti akan memberikan yang terbaik yang kita miliki. Bapak Ibu, saya, kita, kalau lulus puasa ini, Anda ditempatkan dimanapun, Anda akan memberikan yang terbaik yang Anda miliki. Anda ditugaskan di pengadilan negeri A, Anda berikan yang terbaik yang Anda punya. Karena punya sifat ihsan.